Film dimulai dengan memperkenalkan dua anggota DIA yang bernama Tony dan Juan. Bersama anggota polisi lainnya, mereka sedang bersiap untuk menggerebek sebuah lokasi penjualan dan produksi narkoba. Juan memberitahu Tony bahwa dia sedang bahagia karena istrinya mengandung dan akan segera melahirkan. Tony yang mendengarnya merasa senang karena sahabatnya akan menjadi seorang ayah. Setelah tiba di lokasi, Tony meminta Juan untuk menunggu di mobil, sementara dia melakukan penggerebekan bersama anak buahnya. Let's go. Mereka berhasil meringkus orang-orang yang ada di sana dan akan segera dibawa ke kantor polisi. Tony dan sebagian anak buahnya kemudian menyisir setiap ruangan dan menemukan pengedar yang sedang bertransaksi dengan seorang perempuan. Mereka juga bertemu dengan seorang bodyguard yang santai meskipun akan ditangkap. Saat Tony menggiring mereka turun, si bodyguard merebut senjata polisi dan terjadi baku tembak. Di luar gedung, Juan dihubungi oleh istrinya yang meminta dibelikan makanan setelah pulang kerja nanti. Saat sedang telepon, Juan tiba-tiba dikejutkan oleh bodyguard yang kabur. Tapi sayangnya, bodyguard itu berhasil menembaki Juan hingga tewas. Tony yang melihat Juan sudah tak bernyawa tentu merasa sangat sedih bercampur marah karena harus kehilangan sahabatnya. Adegan kemudian beralih ke seorang kakek bernama Nick. Ia sedang santai berjemur di atas kapal yang ia jadikan sebagai tempat tinggalnya. Tak lama datang temannya yang bekerja di pemerintahan menemui Nick. Di sini temannya memberitahu kalau pemerintah ingin bekerja sama lagi dengan Nick untuk menjalankan sebuah misi. Diketahui Nick adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang bekerja sama dengan pemerintahan. Awalnya Nick menolak pekerjaan itu karena ia sudah lama pensiun dan ingin menikmati hari tuanya. Tapi setelah dibujuk dan bayarannya sangat fantastis, akhirnya kakek Nick mau menerima misi tersebut. Temannya menjelaskan kalau misi ini adalah menghabisi sebuah kelompok yang akan menjatuhkan ekonomi Amerika. Come on, buddy, you can do this. Aye, Captain. Di kantor polisi, Tony terlihat murung dan masih bersedih atas kematian sahabatnya, yaitu Juan. Dia merasa bersalah karena menyuruh Juan menunggu di mobil hingga kehilangan nyawanya. Mengetahui Tony lagi depresi, atasannya pun menyarankannya supaya Tony mengambil cuti untuk menenangkan diri dan beristirahat. Tapi Tony menolaknya karena ia merasa baik-baik saja dan ia masih ingin bertugas. Setelah itu, istri Juan datang dan langsung menumpahkan kesedihannya kepada Tony. Ia juga meminta Tony agar segera menangkap dan mengadili orang yang telah membunuh suaminya. Tony pun mencoba menenangkannya dan berjanji akan menemukan pelakunya. Kemudian, Tony dan atasannya menginterogasi si pengedar yang sebelumnya mereka tangkap. Atasan menanyai si pengedar siapa orang yang memasok barang haram. Si pengedar menerangkan kalau bosnya bukan hanya menjadi pemasok biasa, tapi memiliki sebuah rencana besar. Hal ini membuat Tony penasaran. Ia pun mencoba bertanya apa yang direncanakan oleh bosnya. Si pengedar akan memberitahu informasi tersebut asalkan dirinya diberi keringanan hukuman dan diizinkan 1 hari menginap di hotel. Merasa informasi itu sangat penting, atasan Tony pun setuju. Keesokan harinya, kakek Nick terlihat sedang mengemasi persenjataan lalu mengganti plat nomor mobilnya. Setelah mendapatkan informasi mengenai keberadaan targetnya, ia pun langsung bergegas ke sana. Kakek Nick menyempatkan untuk membeli es kelapa muda sambil mengawasi area tersebut. Kemudian Nick pergi ke sebuah apartemen di seberang jalan sambil membawa peralatan golf. Ternyata di dalam peralatan golf itu Nick sudah menyimpan senjata sniper yang akan ia gunakan untuk menghabisi si target. Tepat di seberang jalan ada si pengedar yang tengah dipijat di sebuah hotel, yaitu sesuai permintaannya kemarin. Tak lama Tony dan anak buahnya datang untuk menjemput si pengedar.
Tony menyuruh si pengedar untuk segera mengganti bajunya karena sekarang juga ia akan dibawa lagi ke kantor. Ketika si pengedar akan dimasukkan ke dalam mobil, tiba-tiba ternyata target pertama Nick adalah si pengedar. Tony segera berlari ke seberang jalan untuk menemukan si penembak. Ia sebenarnya sempat berpapasan dengan Nick. Namun jelas semua orang tidak akan ada yang menyangka kalau si penembak itu adalah Nick. Keesokan harinya di kantor DIA, atasan Tony mengatakan kalau intelnya telah mencurigai sekelompok orang yang dianggap sebagai bos dari si pengedar. Untuk itu si atasan menyuruh Tony agar mengawasi kelompok tersebut. Singkat cerita, Tony dan anak buahnya sedang mengawasi kelompok yang sebelumnya diperintahkan oleh atasan Tony. Sayangnya kamera CCTV yang berhasil mereka retas tidak mengeluarkan suara, sehingga tidak bisa mendengar percakapan apapun. Oleh karena itu, Tony berinisiatif masuk ke tempat itu dengan menyamar sebagai pelanggan. Namun ternyata Tony hanya diperbolehkan berada di luar karena yang ada di dalam ruangan kaca hanya untuk pelanggan VIP. Kemudian Tony melihat seorang chef wanita yang hendak keluar dari tempat itu untuk membeli beberapa bahan makanan. Tony pun langsung mengikuti chef wanita tersebut. Ketika di luar, Tony menghampiri wanita itu dan langsung mengajaknya berkenalan. Akan tetapi si wanita menolak dan bergegas pergi. Namun setelah Tony menunjukkan kalau ia adalah anggota DIA, akhirnya si wanita mau mengobrol dengan Tony. Dan diketahui wanita ini bernama Mina. Di sini Tony meminta Mina agar mau membantunya, yaitu menaruh alat perekam di meja ruangan VIP tempat Mina bekerja. Awalnya Mina menolak karena jika sampai ketahuan maka ia pasti akan dipecat oleh bosnya. So take you like 10 seconds. No. Why? Stick it under the table. That's all. Namun setelah dirayu-rayu oleh Tony, akhirnya Mina pun setuju. Malam harinya terlihat di CCTV kalau Mina menaruh alat perekam yang sebelumnya diberikan oleh Tony. Sementara itu Nick juga rupanya sedang mengawasi tempat tersebut untuk melakukan misinya. Terlihat sekelompok orang masuk dan akan melakukan pembicaraan di dalam ruangan itu. Ketika sedang diawasi, kelompok itu malah berpindah tempat, sehingga Tony tidak dapat mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan. Di balik itu, Nick mulai masuk ke dalam melalui jalan darurat. Di sini akhirnya kita diperkenalkan dengan seorang bos besar yang bernama Raffi. Selain ia adalah pemasok barang haram, ternyata Raffi ini ingin membuat ekonomi Amerika lumpuh total. Demi mewujudkan rencananya itu, ia sampai menyewa seorang ilmuwan untuk membuat sebuah alat canggih. Ternyata dengan alat canggih yang sedang dikerjakan oleh si ilmuwan, mereka dapat memadamkan listrik satu kota hanya dengan sebuah ponsel. Tak lama dari itu, Nick datang lalu menyerang mereka. Di insiden ini sebagian pengawal Raffi mampu dihabisi termasuk tangan kanannya. Sementara Raffi, si ilmuwan dan anak buahnya yang tersisa berhasil kabur. Mengetahui keributan itu, Tony langsung datang ke sana. Tapi ternyata baku tembak itu sudah selesai dan tak ada siapa-siapa. Setelah kejadian semalam membuat Raffi cukup panik. Dia menyuruh si ilmuwan itu untuk segera menyelesaikan alat canggih tersebut, karena alat yang mereka pakai sebelumnya masih dalam tahap percobaan. Si ilmuwan bersedia menyelesaikan alat canggihnya asalkan Raffi mau membayar 50 juta dolar. Tanpa pikir panjang, Raffi pun akhirnya setuju. Malam harinya, Tony menghadiri acara pesta yang diadakan saudaranya Raffi dengan tujuan untuk mencari tahu keberadaan Raffi. Bahkan Tony tak segan-segan bertanya kepada saudaranya Raffi di manakah Raffi saat ini. Tapi saudaranya itu menjawab kalau ia tidak mengetahuinya. Di sisi lain, ternyata Raffi sedang mengawasi acara pesta bersama si bodyguard yang telah membunuh Juan. Si bodyguard memberitahu kalau Tony merupakan seorang anggota DIA yang pernah memburu mereka. Mendengar itu, Raffi langsung menyuruh si bodyguard untuk menangkap Tony. Go do something about it. Di acara pesta itu, Tony bertemu Mina yang menjadi chef di sana. Tapi tanpa diduga, Tony melihat Nick yang juga menghadiri acara pesta.
Saat Tony menyamakan foto yang ada di HP-nya dengan cepat, Nick sudah pergi. Tony pun mengajak Mina untuk mengejar Nick. Tapi dalam kejar-kejaran itu, Nick berhasil mengecoh Tony sehingga dirinya bisa kabur. Pagi harinya, Tony yang sudah mengetahui ciri-ciri mobil Nick, dia pun mencari lagi di lokasi. Ia kehilangan jejak. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Tony melihat mobil Nick melintas di hadapannya. Tony pun segera mengejarnya dan meminta Nick berhenti. Tony menyuruh Nick untuk menunjukkan identitasnya. Di sini Tony sangat terkejut karena ternyata Nick adalah ayah kandungnya yang dulu pergi meninggalkan Tony ketika dia masih kecil. Setelah identitasnya terungkap, Nick membawa Tony ke kapalnya yang ada di dermaga. Tony bertanya kenapa setelah kematian sang ibu, ayahnya tega meninggalkannya. Nick memberitahu kalau sebenarnya dirinya adalah seorang pembunuh bayaran untuk pemerintahan. Setelah ibu Tony dibunuh oleh musuhnya, Nick memutuskan untuk meninggalkan Tony. Sebab ia sangat khawatir dengan keselamatan putranya. Mendengar penjelasan itu, Tony pun akhirnya bisa mengerti dengan keputusan ayahnya. Kill people for a living was the decision to protect you. Nick lalu memberitahu kalau misi mereka adalah memburu target yang sama, yaitu menghabisi kelompok Raffi. Karena sudah larut malam, Tony pun memutuskan untuk pergi. Saat di luar, Nick memberi sebuah HP agar Tony bisa menghubunginya. Tapi saat Tony akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba rupanya Tony diringkus oleh si bodyguard bersama anak buah Raffi. Karena kalah jumlah, Nick tidak bisa menyelamatkan Tony. Adegan beralih ke Raffi yang menemui si ilmuwan untuk menanyakan kapan selesainya alat ini. Si ilmuwan menjawab jika alat ini selesai dalam waktu 24 jam lagi. Tak lama kemudian, si bodyguard datang dengan membawa Tony. Di sini Raffi bertanya kepada Tony siapakah si penembak jitu yang selama ini menghabisi anak buahnya. Dengan santainya, Tony memberitahu kalau yang hanya bisa melakukan itu adalah seorang pembunuh bayaran, yaitu ayahnya. Mendengar itu membuat Raffi nampak kesal. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk menghajar Tony. Di sisi lain, Nick dengan mudahnya bisa mengetahui keberadaan Tony. Karena sebelumnya HP yang diberikan kepada Tony telah dipasangi GPS. Dia pun segera pergi menuju ke lokasi tempat Tony ditawan. Beberapa menit setelah itu, tiba-tiba listrik di sana mati. Ternyata Nick sudah ada di dalam ruangan tersebut, lalu menghabisi kelompok Raffi. Beberapa orang tewas, sementara sebagiannya lagi berhasil kabur. Kemudian Nick membawa Tony kembali ke rumah apungnya untuk segera diobati. Have a seat. Can I get you something? Setelah kejadian itu, para polisi termasuk atasan Tony datang, dan mereka hanya menemukan beberapa anak buah Raffi yang telah mati. Di sini atasan Tony juga akhirnya menemukan alat yang akan digunakan Raffi untuk menghancurkan ekonomi negara. Di malam berikutnya, saat Tony berbincang dengan Nick, tiba-tiba ia dihubungi oleh Mina. Ternyata saat ini Mina sedang dalam keadaan disandra oleh si bodyguard. Si bodyguard meminta Tony agar segera mendatanginya saat ini juga. Tony pun bergegas pergi. Namun Nick meminta Tony agar jangan gegabah dan Nick akan ikut ke sana. Singkat cerita, sesampainya di sana, Tony menghampiri si bodyguard yang saat ini sedang menyandra Mina. Di sini si bodyguard meminta Tony untuk menyuruh ayahnya agar datang ke sini juga. Namun tiba-tiba Nick menembak bahu si bodyguard. Setelah si bodyguard terpojok, Nick datang dan bertanya di manakah Raffi sekarang. Get on your feet. Pada akhirnya si bodyguard bersedia membawa mereka ke kediaman Raffi. Namun dengan syarat ia meminta $1 juta. $1 million. Adegan berpindah ke kediaman Raffi. Terlihat si ilmuwan yang minta uang DP-nya dibayar sekarang karena keluarganya sedang membutuhkan uang. Raffi mengatakan kalau ia tidak bisa membayarnya karena alat tersebut juga sekarang sudah ada di tangan polisi.
Kemudian inilah yang dilakukan Raffi. You're the only one who could do it. That was enough. Keponakan Raffi yang melihat hal itu sangat kaget karena ia baru tahu kalau Raffi adalah seorang penjahat. Tak lama kemudian datang si bodyguard sambil menodong senjata ke arah Nick serta membawa sekantong mayat yaitu Tony. Ketika kantong mayat itu dibuka, ternyata itu adalah Tony yang berpura-pura mati. Si bodyguard mengatakan kalau Raffi sangat pelit sehingga ia terpaksa mengkhianatinya. Kemudian Nick menyuruh keponakan Raffi untuk pergi karena ia tahu keponakannya tidak tahu apa-apa mengenai kejahatan Raffi. Are we good? Okay. No. Kemudian kelompok Raffi mencoba menyerang, namun Tony dan ayahnya dapat dengan mudah menghabisi mereka semua termasuk Raffi. Let's talk about this. No. Setelah itu, si bodyguard menagih uang $1 juta kepada Nick. Namun Nick mengatakan jika ingin uang, ya carilah pekerjaan. They get a little bit weird. 30 menit kemudian, para polisi datang ke tempat tersebut. Dan mereka hanya menemukan Raffi dan semua anak buahnya yang telah dihabisi. Mereka juga menemukan kantong mayat dan saat dibuka, ternyata itu adalah si bodyguard. Beberapa tahun kemudian, ternyata Tony kini sudah menikah dengan Mina hingga mempunyai 1 orang anak. Mereka juga sekarang tinggal di rumah apung sama seperti Nick. Bukan hanya itu, sekarang Nick juga sudah mempunyai istri baru. Di sini Nick mengajak mereka agar tinggal di rumah yang mewah saja, karena Nick sudah memiliki tabungan yang sangat banyak. Tak lama kemudian, teman Nick kembali menghubungi. Mereka mengajak Nick dan Tony agar mau menyelesaikan misi baru dengan bayaran 5 kali lipat. Dan film pun tamat.